Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tiara Nuraini dengan NPM 183117006500004 dari Program Studi Sistem Informasi 2018. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 sebelum ujian akhir semester mata kuliah pengembangan sistem informasi R02 dengan materi rangkuman pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Materi pertemuan ke-9. Yang pertama, pengembangan perangkat lunak. Perangkat lunak komersial atau vendor yang memiliki kelebihan, yang pertama implementasi cepat, penghematan biaya, estimasi biaya dan waktu, dan reliabilitas. Selanjutnya kekurangan, bergantung pada vendor, biaya tidak langsung dari kerusakan SDLC atau System Development Lifecycle, dan kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik. Lalu penilaian, yang pertama dokumentasi, kinerja pengoperasian, kemudahan pembelajaran, dan kemudahan penggunaan. Selanjutnya, perangkat lunak in-house atau customized software, mengikuti SDLC atau Software Development Lifecycle. Rancangannya yang pertama bagan terstruktur, diagram JSD, diagram W atau O, table atau pohon keputusan, dan CPC code dan PC code. Terdiri dari 3 kode, yang pertama 3GL, 4GL, dan pemrograman objek. Dan pengujiannya menggunakan 2 metode, white box dan black box. Pengorganisasian proyek pengembangan perangkat lunak, komunikasi, integrasi, dan koordinasi, dan pendekatan organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, tim pengembangan program, tim pengembangan kepala, dan tim pengembangan bersama. Selanjutnya, produktivitas pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, metric length of executable code, yaitu produktivitas sama dengan output yang dihasilkan dibagi input yang dikonsumsi. Yang kedua, metric point function. Produktivitas sama dengan jumlah titik fungsi yang dihadirkan dibagi jumlah person month. Selanjutnya, kualitas perangkat lunak terbagi menjadi 3. Yang pertama, dimensi pemakai. Yang kedua, dimensi rancangan atau Mure. Dan yang ketiga, dimensi nilai tambah atau PDM. Selanjutnya, jaminan kualitas atau quality assurance, yaitu proses merancang kualitas ke dalam sistem. Lalu pengendalian quality atau quality control, yaitu proses yang memastikan bahwa kualitas sistem telah terpenuhi atau tercapai. Yang kedua, perancangan perangkat lunak. Perancangan terstruktur atau orientasi pada proses dan data dan menggunakan alat DFD, IRD, STD, bagan terstruktur, CPC code atau PC code, W atau O. Karakteristik rancangan yang terdiri dari modul disusun hierarki, menggunakan logika call, dan menggunakan alur kendali. Selanjutnya, perancangan berorientasi objek. Alat yang digunakan yang pertama DFD, IRD, STD, bagan terstruktur, PC code atau CPC code, dan W atau O. Lalu tahapannya mendeskripsi objek, kelas, atribut dan daftar operasi, dan lain-lain. Dan untuk yang ketiga, pengkodaan perangkat lunak. Menggunakan bahasa pemrograman 3GL dan 4GL dan OOP. 3GL yang kepanjangan dari Third Generation Language merupakan bahasa pemrograman yang masuk dalam generasi ketiga. Selanjutnya 4GL atau Fourth Generation Language, yaitu bahasa pemrograman yang didesain lebih natural sehingga mudah untuk digunakan. Selanjutnya, jenis bahasa OOP. Pertama, murni yang terdiri dari Smalltalk dan Evel. Yang kedua, hybrid yang terdiri dari C++, Pascal, dan COBOL. Dan yang ketiga, pada sistem operasi grafik, contohnya VBasic, DLP, dan VFox Pro. Yang keempat, pengujian perangkat lunak. Metode dalam merancang testcap yang pertama, white box dan black box testing. Kesalahan yang pertama fatal atau crash, logika, dan hang. Yang kedua serius atau output tidak benar. Dan yang ketiga minor. Pada area uji yang pertama field, record, entry data, kendali, dan arus program.
Pada tahapan pengujian terdiri dari pengujian modul, pengujian integrasi, pengujian sistem, pengujian penerimaan, skenario pengujian, dan jenis laporan kesalahan. Materi pertemuan ke-10, rencana implementasi, yaitu formulasi rinci dan representasi mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan. Pada bagian pokok implementasi perlu diperhatikan yang pertama persiapan tempat yang terdiri dari ruang, listrik, telepon, ventilasi, dan lain-lain. Yang kedua, pelatihan personil, yaitu tidak hanya meningkatkan keahlian atau keterampilan pemakai, namun juga memudahkan penerimaan mereka terhadap sistem baru. Yang ketiga, program pelatihan, yang terdiri dari pelatihan in-house, pelatihan yang disediakan oleh vendor, dan jasa pelatihan luar. Dan yang keempat, yaitu teknik dan alat bantu, yang terdiri dari buku teks, pelatihan magang, dan lain-lain. Dan selanjutnya perangkat lunak pelatihan interaktif yang terdiri dari CBT, ABT, VBT, dan VOD. Persiapan atau pembuatan dokumentasi meliputi materi tertulis atau video atau audio yang menjabarkan cara beroperasinya sebuah sistem. Selanjutnya konversi file dan sistem, yaitu proses pengubahan dari sistem lama ke sistem baru. Selanjutnya, konversi file data, yaitu keberhasilan konferensi sistem yang sangat tergantung pada seberapa jauh profesional sistem menyiapkan pengkonversian file data yang diperlukan untuk sistem baru, dan meliputi yang pertama format file, isi file, dan media penyimpanan, dan menggunakan metode dasar yaitu konversi file total, konversi file gradual, dan lain-lain. Materi pertemuan ke-11, SDLC atau System Development Lifecycle, yang terdiri dari pertama perencanaan sistem, yang kedua analisis sistem, yang ketiga rancangan sistem umum, yang keempat evaluasi dan seleksi sistem, yang kelima rancangan sistem terinci, dan yang keenam pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem. Selanjutnya, pemeliharaan sistem berawal saat sistem baru menjadi operasional dan berakhir masa hidupnya. Jenis pemeliharaan sistem yang pertama, pemeliharaan secara korektif, pemeliharaan secara adaptif, pemeliharaan secara penyempurnaan, dan pemeliharaan secara preventif. Selanjutnya, 3 pendekatan untuk menyusun pemeliharaan. Yang pertama, pendekatan pemisahan, pendekatan gabungan, dan pendekatan fungsional. 5 tools yang membantu pemeliharaan sistem lama dan bantu memecahkan kemacetan timbunan sistem. Yang pertama, rekayasa maju atau forward engineering. Yang kedua, rekayasa mundur atau reverse engineering. Yang ketiga, rekayasa ulang atau re-engineering. Yang keempat, restrukturisasi atau restructuring. Dan yang kelima, sistem pakar pemeliharaan atau maintenance expert system. Selanjutnya, mengolah pemeliharaan sistem terbagi menjadi 3, menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem, mengawali dan merekam kegiatan pemeliharaan sistem tidak terjadwal, dan menggunakan sistem perangkat lunak helpdesk. Mengelola pemeliharaan sistem, yang pertama, menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem, mengawali dan merekam kegiatan pemeliharaan sistem tidak terjadwal, menggunakan sistem perangkat lunak atau helpdesk, dan lain-lain. Resiko yang dapat dihindarkan oleh CMS. Yang pertama, kekurangan inventaris program PL yang akurat dan sumber sistem lainnya. Yang kedua, ketidaklengkapan sejarah perubahan program. Dan yang ketiga, modul-modul program PL terduplikasi. Selanjutnya, materi pertemuan ke-12. Yang pertama, perancangan sistem secara umum, terbagi menjadi 2, yaitu perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual, perancangan logikal atau perancangan secara makro, dan perancangan sistem terinci atau perencanaan sistem secara fisik. Pengertian perancangan sistem menurut para ahli. Menurut John Birch dan Gary Gradnisky, yaitu desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Tujuan perancangan sistem, yang pertama untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, dan yang kedua untuk memberikan gambaran yang jelas. Personil yang terlibat, yang pertama spesialis pengendalian sistem, personil penjamin kualitas, spesialis komunikasi data, dan pemakai sistem.
Selanjutnya, perancangan sistem secara umum yang bertujuan dari desain sistem secara umum yang merupakan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. 3 kategori desain sistem. Yang pertama, global based system, yang kedua, group based system, dan yang ketiga, local based system. 4 kunci elemen dari Rapid Application Development atau RAD untuk mendesain sistem. RAD dipopulerkan oleh James Martin. Sinergismenya yaitu bahwa RAD menggabungkan elemen-elemen yang bekerja sama sehingga dampak keseluruhannya lebih besar dibandingkan dengan jumlah dampak per individu atau masing-masing. Dan 4 kunci elemen RAD. Yang pertama, dan 4 kunci elemen RAD. Yang pertama, Joint Application Development atau JAD. Yang kedua, Specialist with Advanced Tools. Yang ketiga, Computer Aided System and Software Engineering. Dan yang keempat, Prototyping. Selanjutnya, 3 perbedaan model perancangan. Yang pertama, model perancangan mental designer. Yang kedua, model perancangan mental user. Dan yang ketiga, tahap model perancangan sistem konseptual. Ya. Selanjutnya, tahapan perancangan sistem. Yang pertama, perancangan output, yaitu perancangan output atau keluaran merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Tipe output dapat dibedakan menjadi 2, eksternal, yaitu tujuan output eksternal untuk informasi di luar organisasi pemakai. Contohnya, faktur, cek, dan lain-lain. Yang kedua, internal, tujuan output internal untuk informasi di lingkungan organisasi pemakai, contohnya laporan-laporan terinci, laporan-laporan ringkasan, dan lain-lain. Langkah-langkah perancangan output secara umum. Yang pertama, menentukan kebutuhan output dari sistem yang baru. Yang kedua, output yang akan dirancang dapat ditentukan dari DFD, sistem baru yang telah dibuat. Dan yang ketiga, menentukan parameter dari output. Selanjutnya, yang kedua, perancangan input. Tujuan dari perancangan input yang pertama, untuk mencapai keakuratan yang tinggi, untuk mengefektifkan biaya pemasukan data, dan untuk menjamin pemasukan data dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. Proses input dapat melibatkan 2 atau 3 tahapan utama. Yang pertama, data capture atau penangkapan data. Yang kedua, data preparation atau penyiapan data. Dan yang ketiga, data entry atau pemasukan data. Tipe input dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, internal dan eksternal. Eksternal, pada tipe ini pemasukan data berasal dari luar organisasi. Contohnya, faktur pembelian, kwitansi-kwitansi dari luar organisasi, dan lain-lain. Yang kedua, internal. Pada tipe ini, pemasukan data hasil komunikasi pemakai dengan sistem, contohnya faktur penjualan, order penjualan, dan lain-lain. Langkah-langkah dalam perancangan input secara umum. Yang pertama, menentukan kebutuhan input dari sistem yang baru, dan yang kedua, menentukan parameter dari input. Alat input direct entry yang terdiri dari MICR, OCR, OMR, image scanner, post device, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga, perancangan dialog. Tujuan dari perancangan ini yang pertama, untuk menjaga agar pemasukan data benar, dan yang kedua, untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Selanjutnya, tipe dialog. Yang pertama, dialog aktif dan dialog pasif. Yang keempat, perancangan proses sistem. Tujuan dari perancangan proses sistem yaitu untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar. Perancangan proses sistem dapat digambarkan menjadi sistem flowchart, DFD, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kelima, perancangan database. Penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database system. Sistem basis data atau database system merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Tipe dari file yang pertama, file master. File master terdiri dari 2 tipe. Yang pertama, file referensi dan file dynamic. Yang kedua, file input atau transaksi. Yang ketiga, file laporan. Yang keempat, file sejarah atau arsip. Yang kelima, file backup atau pelindung. Yang keenam, file kerja atau temporary file. Dan yang ketujuh, file library. Akses file yaitu metode yang menunjukkan bagaimana suatu program komputer akan membaca record-record dari suatu file. File dapat diakses dengan 2 cara. Yang pertama, sequential atau urut, dan yang kedua, direct atau random atau langsung.
Organisasi pada file yaitu pengaturan dari record secara logika di dalam file yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, file urut atau sequential file, file urut berindeks atau indexed sequential file, file akses langsung atau direct access file. Alat perancangan database yang pertama IRD, mapping, dan normalisasi. Langkah-langkah perancangan database secara umum, yang pertama, menentukan kebutuhan file database untuk sistem baru dan menentukan parameter dari file database. Materi pertemuan ke-13, yaitu perancangan sistem terinci. Yang pertama, perancangan output. Tujuannya, mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Dan tujuan akhirnya yaitu untuk proses pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas dan dapat digunakan dapat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, accessibility. Yang kedua, timelines. Yang ketiga, relevance. Yang keempat, assurance. Dan yang kelima, usability. Lalu, macam-macam bentuk laporan. Laporan untuk level manajemen yang berbeda. Yang pertama, laporan berhierarki dan laporan yang membandingkan data. Dan laporan untuk monitor variansi data yaitu variance report dan exception report. Dasar-dasar merancang layar laporan yaitu teknik untuk merancang layar laporan dapat diperoleh atau diadopsi dari perancangan laporan di kertas. Membuat grafik untuk ilustrasi data merupakan suatu cara untuk mengilustrasikan informasi numerik yang dapat dipahami dengan cepat. Grafik dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan jenis informasi yang diinginkan. Yang pertama, scatter graph, line graph, bar graph, dan sectograph. Membuat tabel dan matrix. Tabel dan matrix menggabungkan ciri dari laporan tabular konvensional dan grafik. Yang pertama, membuat tabel. Tabel dibentuk dari sejumlah kolom dengan judul subjek yang diatur dalam garis. Dan yang kedua, membuat matriks. Elemen kolom dan baris yang diatur dalam segi 4. Pengaturan tata letak isi output. Pengaturan tata letak isi output akan secara langsung menentukan kemudahan dari output untuk dipahami dan dimengerti. Pengaturan tata letak output merupakan pekerjaan perancangan yang penting dan sangat diperlukan bagi pemakai sistem maupun programmer. Yang kedua, perancangan input. Input mengawali dimulainya proses informasi. Input perlu direncanakan untuk mengkonversikan data mentah ke dalam informasi yang berguna atau input dan output. Beberapa kegiatan yang memakai data mentah atau data input. Yang pertama, insert into, delete from, dan update data. Dan menggabungkan dengan data lain dari database untuk menghasilkan output. Beberapa media dan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan data input. Yang pertama, paper form yang digabungkan dengan layar data entry. Yang kedua, electronic form. Yang ketiga, direct entry device. Yang keempat, codes, dan lain-lain. Selanjutnya, perancangan formulir kertas. Faktor yang harus diperhatikan dalam merancang formulir kertas. Yang pertama, pemilihan kertas, ukuran kertas, warna, judul formulir, nomor formulir, dan lain-lain. Selanjutnya, pengelolaan dan perancangan formulir elektronik. Yang pertama, pengelolaan formulir elektronik. Formulir disimpan pada media magnetik atau media optikal dan dikirim ke workstation. Formulir elektronik ditampilkan pada layar workstation dan diisi oleh user melalui keyboard. Selanjutnya, pemasukan data. Secara langsung, komponen hardware yang biasanya digunakan untuk memasukkan data ke dalam formulir adalah keyboard. Keyboard merupakan alat masukan ke dalam sistem informasi. Selanjutnya, pengkodaan input. Kode digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Kode dapat terdiri dari kumpulan angka, huruf, karakter-karakter khusus, simbol kode batang atau barcode, warna, dan suara. Tipe kode ada beberapa macam yang dapat digunakan di dalam sistem informasi. Yang pertama, kode mnemonik, kode urut, kode blok, kode grup, dan kode desimal. Materi pertemuan ke-14. Perbandingan model waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi. System Development Lifecycle atau SDLC merupakan metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. SDLC terdiri dari beberapa fase yang dimulai dari fase perencanaan, analisis, perancangan,
implementasi, hingga pemeliharaan sistem. Konsep SDLC mendasari berbagai jenis model pengembangan perangkat lunak untuk membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi. Model-model SDLC yang sering digunakan antara lain waterfall dan prototyping. Model prototyping merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan-kebutuhan informasi pengguna secara cepat, berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan menampilkan bagi pelanggan atau pemakai. Jadi, model pengembangan waterfall sangat cocok digunakan untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat generik. Artinya, sistem dapat diidentifikasikan semua kebutuhannya dari awal dengan spesifikasi yang umum serta sesuai untuk tugas akhir atau skripsi yang memiliki tujuan untuk membangun sebuah sistem. Materi yang terakhir yaitu pertemuan ke-15, membandingkan model-model pengembangan pada database. Metode analisis yang digunakan dalam membandingkan model-model pengembangan database ini adalah Capability Maturity Model atau CMM dan SDLC atau System Development Lifecycle. Kerangka kerja CMM diharapkan untuk membantu organisasi meningkatkan kematangan proses pengembangan sistem mereka. CMM disusun dalam 5 tingkat kematangan. Yang pertama level 1 atau initial, yang kedua level 2 atau repeatable, yang ketiga level 3 atau definite, yang keempat level 4 atau manage, dan yang kelima level 5 atau optimizing. SDLC metode ini juga dapat disebut dengan classic life cycle. Metode ini membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak, dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan melalui analisis, desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Beberapa model-model pengembangan database, yang pertama waterfall, yang kedua RAD, yang ketiga spiral. Melalui perbandingan pengembangan model database tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model yang efektif dan efisien untuk database dengan sedikit siklus pengembangan dapat menggunakan model RAD. Model CMM efektif dalam pengembangan sistem yang semakin matang dan tepat waktu dalam menyelesaikan proyek serta biaya yang semakin rendah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.